Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faqqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana. Allamana subhanahu bil qalami fadlan wa mannan minhu ma lam na'lami. وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Kaum muslimin kaum muslimah rahimakumullah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Setiap hamba yang di dalam hatinya ada iman, maka pastilah ia suka dan cinta membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, sudahkah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi setiap hari? Ya, jawabannya masing-masing saja, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan kajian kita yaitu tentang ilmu tauhid atau al-aqidah, ya kan? Ya, sekedar mukadimah perlu menguatkan karena perkara akidah inilah ya semuanya apa istilahnya ya kejadian-kejadian yang besar itu terjadi dan itu kita perhatikan dalam hidup ini. Ternyata sumbernya dari mana Bapak Ibu? Al-aqidah ini, ya kan? Dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, Nabi Nuh dahulu, kemudian Nabi Ibrahim dalam berdakwah tauhid ya. Bagaimana perjuangan beliau ya menghadapi kaum-kaum yang ya memang begitu keadaannya. Menghadapi bapak kemudian sampai mau dibawa gimana Pak? Mau dilemparkan ke api. Dilemparkan enggak? Dilemparkan. Gitu loh, dilemparkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan kepada api, "Wahai api, dinginlah kamu." Ya, selamatkan siapa? Hambaku Ibrahim. Kenapa? Dia berdakwah menyampaikan tauhid di muka bumi ini. La ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Itu yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul dari zaman dahulu. Ya. Terus nabi-nabi yang lain, subhanallah, Nabi Musa dengan Fir'aun, bagaimana Bapak Ibu, itu perjuangan yang sangat besar sekali ya. Sampai kita di zaman Rasulullah SAW sampai saat ini ya kan. Ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan kaumnya dari Fir'aun ya kan. Itu disebut dengan hari apa Bapak Ibu? Hari Asyura ya kan. Sampai kita umat Rasulullah dianjurkan untuk memperingati hari itu. Karena memang peristiwa yang besar sekali. Nah, peristiwa yang besar itu apakah dia berkaitan dengan halal haram Bapak Ibu? Bukan. Bukan masalah halal haram.
Tetapi apa masalah? Al-aqidah dahulu. Masalah tauhid, mengenal Allah. Siapa yang layak disembah itu? Siapa yang layak untuk beribadah? Ya, untuk kita beribadah kepadanya. Kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah itu sebagai penguat. Baiklah Bapak Ibu, yang di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, ya, seperti dalam Al-Qur'an, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Itu dalam surat Al-Isra, ya. Dalam surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ya kan? Allah itu punya nama-nama yang terbaik, ya. Maka kata Allah, berdoalah dengan pakai nama itu. Gunakan nama-nama Allah itu untuk berdoa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, gitu kan. Ya Ghafur, ya Syakur. Misalnya kita banyak kesalahan di masa lalu, Pak, ya. Minta keampunan kepada Allah. Ya. Bakhilkah Allah? Sungguh tidak. Allah sayang sekali. Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Berapa kali sholat kita tinggalkan zaman dahulu misalnya, Pak, ya. So, misalnya berapa kali kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Itu kan semua kekurangan kita. Tetapi dengan banyak menyebut nama-nama Allah itu, kita bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan nama-nama itu, dengan menyebut nama-nama itu, selain dengan amalan-amalan yang lain. Seperti apa? Istighfar, ya kan? Fastaghfirullah, gitu kan, seperti dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, kalau istighfar jelas astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cara lain untuk beribadah dan berdoa serta berzikir, gunakan nama-nama Allah yang al-asmaul husna. Jadi nama Allah itu seperti dalam hadis ada 99. Dari 99 itu, ya Bapak Ibu, ya, para ulama sudah mengelompokkan seperti yang kita sampaikan kemarin, ya. Ada nama-nama yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, ada nama-nama yang berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan, sebut, ya, nama-nama Allah itu. Ada nama-nama Allah yang berkaitan dengan kasih sayang dan cinta, ya kan Pak, ya. Itu sudah dikelompokkan oleh para ulama. Nah, kemudian dari 99 tadi, ya, ada nama-nama apa Bapak Ibu? Ismullahil a'zam, kata Nabi SAW, ya. Dari 99 itu ada satu nama yang yang nama ini paling agung sekali. Yang mana idza du'iya bihi ajaba, kata Nabi, wa idza su'ila bihi a'ta. Janji Nabi SAW. Ismullahil a'zam ini, kata Nabi, kalau dipakai untuk berdoa kepada Allah, ajaba, Allah akan mengabulkan. Berarti sangat penting sekali, ya, tentang Ismullahil Azam ini. Dan jika Allah diminta dengan memakai nama Ismullahil Azam ini, Allah akan berikan, ya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Nah, Ismullahil Azam kemarin kita sudah satu hadis yang kita ambil. Baik, sebelum melanjutkan ke hadis yang berikutnya, kita menguatkan kembali, ya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa dalil-dalil tentang Asmaul Husna itu ada dalam Al-Quran. Nah, sekarang dalam hadisnya, ya. Ini dalil hadis yang sangat masyhur dan sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya kan? Man ahsoha dakhalal jannah. Oh, 2 kali saya buat. Iya, sengaja itu. Iya. Istilahnya riwayat, Ustaz. Ya, riwayat. Ada riwayat yang pakai man ahsoha, ada juga man hafidhoha. Ya, ada juga. Man hafidhoha dakhalal jannah. Iya. Itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, apa kata Nabi SAW? Allah itu memiliki 99 nama, ya kan? Riwayat yang pertama, man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitung-hitungnya, menghitung-hitung itu ya bisa kita menyebut-nyebutnya, ya bisa kita pahami dengan riwayat yang lain. Man hafidhoha dakhalal jannah.
Barang siapa yang menghafal nama-nama Allah itu, maka dia akan masuk surga. Wah, masuk surga dengan sering menyebut nama-nama Allah ini. Maknanya apa? Apakah hanya untuk menyebut-nyebut saja? Ya tentu tidak Bapak Ibu, ya kan? Tentu apa? Dipahami maknanya, kemudian dihayati dalam kehidupan, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, cara mempraktekannya bagaimana? Ya kan? Asmaullahi al-asmaul husna. Ya kita pilih satu contohnya, ya kan? Kita pilih satu, kemudian kita pahami maknanya. Contoh, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan? Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita bawa ke diri kita. Itu dia. Barang siapa yang menghayatinya dan mengamalkannya dalam kehidupannya, dakhalal jannah, kata Nabi SAW. Dia akan masuk surga. Atau bisa kita pahami, dia akan dibimbing untuk masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Hidupnya akan terarah lah begitu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memiliki sifat kasih sayang. Nah, sekarang kita bawa ke diri kita. Kita sudah ada nggak rasa kasih sayang dalam keseharian? Nah, itu dia. Kasih sayang dengan istri, sudah ada pasti Ustaz, alhamdulillah. Kasih sayang dengan anak keturunan, ya. Boleh kita perhatikan gitu loh. Mana banyak lembut dan santun kita kepada anak atau banyak kasarnya. Tentu kita harus introspeksi diri ya, karena kalau memang banyak ramah dan santunnya, ya, kasih sayangnya, syukur alhamdulillah. Berarti apa? Nama-nama Allah itu sudah ada dalam diri kita. Itu dia. Orang yang beginilah yang akan masuk surga, kata Nabi SAW. Ya, Allah itu Maha Al-Karim. Karim itu ya bisa maknanya mulia atau juga bisa maknanya derma sekali, Pak. Ya. Allah itu derma sekali, ya, dermawan sekali. Nah, praktekkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mengamalkan nama Allah itu? Suka memberi gitu loh. Senang hati ini kalau memberi gitu loh, Pak. Ya mungkin gelisah. Nah, mungkin ya. Kita punya sesuatu tapi apa istilahnya? Atau dia pengen memberi tetapi yang diberi itu nggak ada, lalu gelisah. Nah, mungkin ini bagus juga, ya kan? Kalau memberi kalau kita punya lalu kita memberi itu biasa, tetapi ada orang yang ingin sekali memberi gitu, ingin bersedekah, banyak maksudnya gitu. Cuman dia, ya Allah, masih terbatas ya Allah. Hanya segini yang bisa saya berikan, ya. Apa khawatir gitu kalau dia nggak suka memberi. Nah, ini sangat bagus sekali sifat-sifat begitu. Nah, inilah hamba yang beginilah yang dipahami oleh para ulama, ya, telah mengamalkan nama-nama Allah yang Al-Asmaul Husna tersebut. Bukan hanya hafal 99, hafal sekali, bahkan dia dinasid-nasidkan, tetapi hari-hariannya kasar sama orang, ya. Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah." Dalam riwayat lain dikatakan man hafidhaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitung-hitungnya masuk surga. Ya, dakhalal jannah itu Bapak Ibu kalau dipahami dengan apa istilahnya sastra Arab, ada makna pasti di sana Bapak Ibu. Ya, dakhala itu apa istilahnya masa yang lalu atau telah masuk surga. Pas kalau bahasa Inggrisnya, ya. Yang telah lalu. Tapi kita itu sudah masuk surga atau belum? Dalam realitanya belum, ya kan? Tetapi Nabi pakai bahasa telah masuk surga. Nah, dari sini bisa dipahami insya Allah dengan izin Allah pasti masuk surga. Itu maknanya, ya, dakhalal jannah. Dalam Al-Quran banyak sekali, ya, kata-kata yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kata kerjanya bermakna masa lalu, fiil madi, tetapi dia akan sebenarnya akan terjadi, ya kan, ya. Dia akan terjadi, tetapi kata yang dipakai oleh Allah masa lalu. Itu artinya apa? Ada makna suatu kepastian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Contohnya apa? Qad aflahal mu'minun, ya kan? Aflahal mu'minun itu apa, Pak? Sungguh kata Allah telah beruntung orang-orang yang
beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya kan? Orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Aflaha di sini itu dalam bahasa Arab fiil madi, bermakna telah lalu, ya kan? Tetapi ya kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita, itu telah lalu atau yang akan datang keberuntungan tersebut. Surga, ya Pak ya. Itu akan datang atau telah lalu, Pak? Akan datang. Nah, dari sini bisa dipahami ada makna kepastian dengan izin Allah tentu dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis ini, dakhalal jannah kata Nabi. Maka ia telah masuk surga. Kalau makna makna letterleknya, maka ia telah masuk surga. Nah, dari makna telah itu bisa dipahami juga ada makna kepastian dengan izin Allah dan ridhonya. Itu. Baik. Ini kemarin Bapak Ibu tentang Ismullahil A'zam, ya kan? Dari 99 itu ada satu nama yang disebut oleh Nabi. Jadi istilah ini Ismullahil A'zam itu memang Nabi yang nyebut. Ya, memang keluar dari lisan Rasulullah SAW istilah ini. Bukan dari para ulama tetapi Nabi yang nyebut. Ismullahil A'zam kata Nabi. Isim itu adalah nama Allah. Al-A'zam itu yang paling agung. Berasal dari kalimat azim, ya, azim, a'zam. Lebih azim itu agung, kemudian al-a'zam sangat agung sekali atau teragung, terbesar. Nah, ini dia. Hadis yang pertama sudah kita bacakan kemarin, yaitu hadis dari Buraidah namanya, sahabat Nabi yang bernama Buraidah radhiyallahu anhu. Ya, ini sudah. Baik, kita mengulang sedikit. Apa kata dalam riwayat ini, dia dikatakan sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa huwa yaqulu. Dalam riwayat hadis ini apa? Nabi mendengar seorang laki-laki dia berdoa. Dan dalam doanya itu dia berkata. Yang berdoa ini siapa Bapak Ibu? Nabi atau laki-laki? Laki-laki, seseorang, bukan Nabi yang berdoa. Tetapi kalimat itu memang keluar dari hati dia. Bisa kita pahami juga ini bahwa kalimat doa ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu, ya kan? Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Ya? La ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, tetapi memintanya dengan bahwa sesungguhnya aku bersaksi. Ya, jadi dia seperti pakai wasilah, Pak. Jadi dia minta, yaitu dengan apa cara dia minta kepada Allah? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, katanya, ya kan? La bi anni asyhadu annaka antallah, ya. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Nah, jadi sebelum dia berdoa itu dia dikatakan, ya Allah, aku memohon kepada Engkau bahwa aku bersaksi, ya, bahwa Engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selainmu, ya Allah. Al-ahadus somad, yang maha esa dan zat yang maha menjadi tempat bergantung semua makhluk, ya. As-somad alladzi lam yalid. Lam yalid apa artinya Bapak Ibu? Yang mana Allah itu tidak yalid. Yalid itu beranak. Walam yulad, dan Allah itu juga tidak diperanakkan. Bukan melahirkan, ya. Allah itu tidak melahirkan anak dan juga bukan dilahirkan dari sesuatu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah sesuatu pun, ya, dalam alam ini. Kalau sama atau disamakan, ya, maka pastikanlah itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menjadi kaedah. Kalau ada siapa saja hamba-hamba Allah yang menyamakan Allah dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Silakan
dijabarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya lanjut ya riwayat hadis ini. Qala ya, faqala ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata setelah melihat seseorang tadi berdoa pakai ini, apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alallaha bismihil a'dham. Sungguh kata Nabi, seorang hamba ini telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama Ismullahil A'dham. Yang mana alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang mana Ismullahil A'dham ini kalau dipakai dalam berdoa meminta maka Allah pasti akan kabulkan, dan jika dipakai untuk meminta sesuatu Allah akan berikan ia. Nah, Bapak Ibu, para ulama beda pendapat ya kan tentang mana sih Ismullahil A'zam itu ya kan. Ada yang mengatakan Ismullahil A'zam itu adalah Allah. Nah, ini saya gedekan tulisannya ya kan. Ini banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa Ismullahil A'zam itu adalah Allah. Itulah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling besar. Ada yang mengatakan seperti Said Sabiq di sini mengatakan makna dari atau definisi dari Ismullahil A'zam itu adalah dia berupa rangkaian doa yang di dalam doa itu ada nama Allah. Nah, itu dia Pak. Ada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita bisa pakai dua definisi ini saja ya. Mana yang disebut dengan Ismullahil A'zam? Yang pertama Allah, yang kedua apa? Dia berupa rangkaian doa yang di dalam doa itu ada nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti ini. Coba, dalam doa ini ada enggak nama Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu? Ada. Nah, berarti ini doa disebut dengan Ismullahil A'zam. Ini satu Allah, kemudian Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad. Ya, itulah nama-nama Allah di antara nama-nama Allah. Baik, ini hadis yang pertama tentang Ismullahil A'zam. Hadis yang ini maknanya ya Bapak Ibu ya. Maknanya dari apa? Dari Buraidah. Coba Salhan baca artinya Salhan. Kuat-kuat lah enggak apa-apa. Ya. Kuat enggak apa-apa, kau kuat aja. Sesungguhnya engkau adalah Allah ya. Terus nah, itu makna dari doa yang dibacakan oleh seseorang hamba tadi yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Pak. Sekali lagi saya ingatkan, dalam hadis ini doa itu diajarkankah oleh Nabi kepada dia? Tidak. Yang mana lafaz doa itu memang keluar dari lisan dia. Tidak ada diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kesimpulannya, Nabi kagum nggak dengan doa ini Bapak Ibu? Nabi melarangkah atau mengagumi? Melarangkah Nabi atau mengagumi? Mengagumi. Bahkan menguatkan, sekalipun tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada kaitannya nanti ya kita kuatkan bacaan hadisnya nanti. Sangat erat sekali kaitannya dengan apa? Perkara-perkara bid'ah. Iya, ya mungkin sebagian yang suka mengatakan bid'ah. Oh, ini nggak ada dari Nabi, ya. Nabi nggak ngajarin itu bid'ah, ya. Sesat kamu. Ya. Iya bisa dipahami bahwa bid'ah itu sesat iya. Tetapi prakteknya bagaimana dahulu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sering sekali menyampaikan di banyak kajian, jadikanlah kata-kata bid'ah itu sebagai kata-kata yang paling sulit ya, atau termasuk kata-kata yang paling sulit untuk kita sebut dalam kehidupan. Jangan mudah-mudah mengatakan bid'ah. Baik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini Bapak Ibu bagus. Tentang Ismullahil A'zam juga. Kalau yang pertama tadi dari Buraidah, sahabat Nabi yang bernama Buraidah. Yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjida wa rajulun qad shalla wa huwa yad'u wa yaqulu fi du'aihi. Ya. Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjida. Nabi masuk ke masjid. Ya. Wa rajulun qad shalla. Lalu ada seorang laki-laki telah solat. Setelah solat, ya, wa huwa yad'u, ya, setelah solat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulu fi du'aihi, dan seseorang itu mengucapkan dalam doanya. Apa kalimat yang ia ucapkan dalam doanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi lagi. Nabi melihat seorang laki-laki, dalam riwayat Anas bin Malik ini, seseorang yang berdoa dalam doanya. La ilaha illa anta, Allahumma la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Ya. Lalu ini lapas doanya, kemudian dilanjutkan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi mendengar dia mengucapkan doa ini, lalu Nabi berkata, ya, berkata kepada para sahabat, atad'una bima da'allah, wahai sahabat-sahabatku sekalian, atadruna bima da'allah, apakah kalian tahu, ya, seorang laki-laki ini dia dengan apa dia berdoa kepada Allah? Nabi bertanya kepada para sahabat, dengan apa seorang laki-laki ini berdoa kepada Allah? Lalu lanjut Nabi, da'allaha bismihil a'zam. Ya, seseorang laki-laki ini telah berdoa kepada Allah dengan Ismullahil A'zam. Ya, yang mana alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Mirip bahasanya dengan hadis yang sebelum. Yang mana kalau berdoa dengan Ismullahil A'zam, apabila berdoa dengan Ismullahil A'zam itu ajaba, Allah akan kabulkan. Dan apabila kita meminta sesuatu hajat kepada Allah dengan memakai Ismullahil Azam, maka Allah akan berikan hajat-hajat kita itu. Mirip ya maknanya. Ini artinya. Coba siapa yang mau baca satu Bapak Ibu? Masya Allah, silakan Pak. Masya Allah Pak. Barakallah. Dengan lafaz, iya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Allah, Engkaulah Al-Manan, badi'us samawati wal ard, dzul jalali wal ikram. Iya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian dengan apa dia berdoa kepada Allah? Iya. Dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang teragung. Nama yang teragungnya itu Ismullahil Azam, Pak ya? Iya. Yang apabila dipanggil dengannya pasti akan menjawab, dan apabila diminta dengannya maka dia pasti akan memberi. Masya Allah. Berarti penting sekali Ismullahil Azam. Kita kembalikan ke lapas doa yang dibaca oleh seseorang tadi. Apa lapasnya? Allahumma la ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Antal mannan. Al-Mannan ini termasuk nama Allah. Yang mana sifat Al-Mannan ini Bapak Ibu, manna. Manna itu yang suka memberi nikmat, yang memberi karunia kepada hambanya, yang Al-Mannan, ya. Itu diantara nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Mannan. Berarti dalam lapas doa ini ada enggak nama Allah? Ada. Yang kedua, badi'us samawati wal ard. Badi itu yang maha menciptakan, ya. Tetapi dia beda sedikitlah dari khalaqa. Khalaqa menciptakan, tetapi badi ini menciptakan sesuatu yang sangat mengagumkan, ya. Al-Badi. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Berarti ada lagi, ya. Dalam doa ini lapas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa Bapak Ibu? Al-Mannan. Yang kedua Badi'us samawati wal ard. Yang ketiga apa? Dzul jalali wal ikram. Jadi dia sebelum berdoa dia menyebut nama-nama Allah, ya. Dia dalam doanya, dalam lapas doa tersebut terdapat nama-nama Allah. Itulah berarti kata Nabi, dia telah berdoa kepada Allah dengan memakai Ismullahil Azam. Gitu dia Bapak Ibu. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Masya Allah.
Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zam fi hatainil ayataini. Ini dia. Dari Asma bin Yazid radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Ismullahil a'zam fi hatainil ayataini. Ismullahil azam itu terdapat dalam dua ayat ini. Ini dia. Dalam dua ayat ini. Ya, yang pertama, ayat yang pertama ini dalam surat Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dalam ayat ini ada enggak nama Allah Bapak Ibu? Ada enggak? Ada. Yang mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti dalam hadis ini bisa kita pahami juga ya. Dalam ayat apa? Maka ayat ini ya, dalam ayat ini terdapat Ismullahil A'zam, yaitu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam prakteknya mungkin di Indonesia terutama gitu. Kita kalau di Indonesia itu para ulama ya suka kalau sebelum membaca apa? Ayat kursi suka baca ini ya kan, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Setelah itu baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya kan? Saya jadi teringat ini gitu kan. Mungkin kalau kita belum pernah membaca hadis ini mengatakan itu apa itu? Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Langsung aja lah ke ayat kursi gitu kan. Ya karena mungkin kita belum tahu gitu kan. Enggak ada dari Nabi misalnya, enggak ada gitu. Langsung saja sebut ayat kursi itu gitu kan. Ya. Nah, ternyata ini apa? Ada maknanya. Apa kata Nabi? Ismullahil azam itu terdapat di dua ayat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ayatnya apa? Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Berarti ya, untuk mempraktekannya bisa kita praktekkan sebelum kita berdoa, baca ini wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Setelah itu baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kamu sebelum doa nyebut wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim? Mana ada nabi itu mengajarkan gitu, ya kan? Lah tahu apa? Ternyata ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam ayat wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim itu terdapat Ismullahil Azam. Kata Nabi, ya, Ismullahil Azam itu kalau dipakai untuk berdoa maka dikabulkan oleh Allah. Kalau minta kepada Allah sesuatu Allah akan berikan. Ini dalilnya. Ayat yang kedua, ya Bapak Ibu, dalam surat Ali Imran, di awal surat Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, ayat yang kedua kata Nabi. Ayat disebut apa? Yang terdapat di dalamnya Ismullahil Azam. Kira-kira mana Bapak Ibu yang disebut dengan Ismullahil Azam dalam ayat ini? Yang pertama Allah, bisa kita pahami. Yang pertama Allah, yang kedua Al-Hayyu, ya kan? Al-Qayyum. Al-Hayyu itu apa artinya? Yang maha hidup. Ya. Al-Hayyul apa? Dalam surat Asy-Syu'ara, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Dalam surat Al-Furqan juga disebutkan ya, dan bertawakallah kalian, ya. Bertawakallah kamu kepada Allah ya, alladzi la yamut, yang mana Allah itu tidak pernah mati. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mati berarti itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha hidup ya. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, ya kan? Allah menciptakan langit dan bumi ini dan bumi ini tidak memerlukan siapa? Tim. Iya. Tidak meminta pertolongan sesuatu, tidak minta pertolongan kepada siapa-siapa. Itulah Al-Qayyum, ya. Dia maha berdiri sendiri. Nah, Al-Hayyu, Al-Qayyum itu adalah nama-nama Allah
Maka kata Nabi, dalam 2 ayat ini terdapatlah Ismullahil A'zam. Berarti kalau kita sebelum doa menyebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Silakan. Kalau mau pilih Bapak Ibu, berarti banyak riwayat. Nah, perlu kita sampaikan juga, ternyata riwayatnya banyak. Mau pakai yang mana dipersilahkan. Yang penting kita mengamalkan sesuatu ada dalilnya, ya. Itu apa? Dalam 2 ayat ini. Baik. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Sa'ad bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian, ya, aku tunjuki tentang nama Allah yang agung, ya? Maukah kalian aku tunjuki tentang nama Allah yang agung? Ya, berarti belum sempat saya tulis itunya. Lupa nulis teks hadisnya, ya. Di sini ada Bapak Ibu. Hal adullukum ala ismillahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta, ya kan? Maukah kalian apa? Aku tunjuki tentang nama Allah yang agung, yang apabila dipanggil dengannya dia pasti menjawab, dan apabila diminta dengannya pasti dia akan memberi. Yaitu doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-da'wah allati da'a biha Yunus. Apa kata Nabi? Di antara Ismullahil Azam itu yaitu doa yang dipakai oleh Nabi Yunus. Bapak ya? Lapas doa yang dipakai oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam hadis ini, ya kan? Ketika beliau berada di dalam 3 kegelapan. Ya. Kegelapan apa itu Bapak Ibu? Yang pertama kegelapan malam. Yang kedua kegelapan apa kira-kira? Dalam laut, ya kan? Yang ketiga kegelapan dalam perut. Nah, itulah makna, ya, dalam hadis apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Beliau berada dalam fi dzulumatis salas, ya. Lapas doa yang dipakai oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam 3 kegelapan. Ya, mana lapasnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau dari segala aib dan kekurangan. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang zalim, ya Allah. Hamba-hamba yang lalai, ya Allah. Hamba-hamba yang banyak kekurangan. Setelah kita menyebut ini, baru kita menyampaikan hajat-hajat kita. Berarti begitu prakteknya Bapak Ibu, ya kan? Berarti kalau ada orang sebelum dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allahumma ighfir lana wa liwalidayya. Bagus. Berarti dia memulai doanya dengan apa? Ismullahil a'zam. Gitu loh. Lapas ismu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini Bapak Ibu terdapat dalam surat Al-Anbiya, ya kan? Bunyi ayatnya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya kan? Dhannun, ya. Nama lain dari Nabi Yunus itu adalah Dhunnun, ya. Ketika beliau, ya, terdampar, ya, di apa istilahnya, di dalam perut ikan lah gitu, di dalam perut ikan, kemudian dia sudah mengira, sudah putus asa bahwa kami tidak mampu menolong dia. Setelah itu sudah merasa lemah sekali Nabi Yunus, tidak berdaya apa-apa. Lalu keluar dalam lisan Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk hamba-hambamu yang zolim. Zolim di sini maknanya apa Bapak Ibu? Ya, lemah, tidak berdaya apa-apa, mungkin lalai, mungkin banyak kekurangan, itulah maksudnya. Lanjutan ayatnya dalam surah Al-Anbiya itu, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghamm
Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ketika dia menyebut doa ini Bapak Ibu, fastajabna lahu, kata Allah. Lalu kami mengabulkan permintaan Yunus tersebut. Wa najainahu minal ghammi. Lalu kami selamatkan ia dari gham. Ghammin itu ya kesulitan, kesusahan hidup ya. Cobaan yang sangat berat itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah, begitulah cara kami dalam menyelamatkan hamba-hamba kami yang beriman. Gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Lalu ada sahabat yang bertanya setelah Rasul menyampaikan ini, bahwa di antara Ismullahil Azam itu doa yang dipakai, lapas doa yang dipakai oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam tiga kegelapan. Setelah itu kata Nabi dalam riwayat hadis ini, lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah doa itu khusus untuk Nabi Yunus atau untuk kaum mukminin juga? Lalu Nabi menjawab, tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Ini lanjutan ayatnya. Wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan lalu kami selamatkan Yunus itu dari kesulitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitu jugalah kata Allah, kami menyelamatkan kaum-kaum mukminin. Berarti doa ini khusus untuk Nabi Yunus kah atau untuk kaum muslimin juga? Untuk kaum muslimin dan mukminin. Praktek dalam kehidupan bagaimana? Praktekkanlah Bapak Ibu. Ya, kalau kita berada dalam kesulitan, nggak berdaya lagi, sebutlah pas doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya. Insya Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalamnya cobaan yang berat, sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Makanya para ulama juga mengajarkan banyak baca doa ini. Mau bilangannya tertentu, ya silakan saja. Ya, ada yang nyebut sehari 10 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada yang 100 kali. Nah, kira-kira boleh enggak Bapak Ibu? Bilang-bilangan itu ya boleh. Jangan dibilang bid'ah pula gitu kan? Ya karena memang tidak ada ya dalam dalam hadis yang mengatakan baca ini 3 kali saja. Kalau lebih 3 kali bid'ah misalnya kata Nabi, enggak ada itu. Tapi yang jelas ajarannya ada. Bacalah kalimat ini. Mau berapa kali silakan. Semakin banyak, semakin yakin kita kepada Allah, semoga semakin cepat pertolongan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai sini dahulu ya, mungkin alhamdulillah sudah cukup waktunya untuk penjelasan berikutnya insyaallah di pertemuan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Ya berarti kita sudah sampai selesai tuntas tentang Ismullahil A'zam. Ya, silakan bagi yang mau. Alhamdulillah nanti paparan dari Ustaz Dr. Anwar Ismail bagaimana dari para jemaah baik bapak maupun ibu, silakan yang mau bertanya, berikan kesempatan. Kayaknya nggak ada. Mau tanya ada? Masih ada waktu nih untuk kita memberi melaksanakan sholat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ar-Rahim. Ya, ya. Jadi gimana gitu? Kalau salah Ya. Ya. Kalau yang mengaku
Iya, iya, iya. Masya Allah. Bisa? Ya. Yang pertama tentang perempuan dikatakan apa tadi, Pak? Rahim, ya, rahim ibu, ya. Dari sisi bahasa atau kalimat, ya memang ada kaitannya, ya. Ada kaitannya. Apa? Ar-Rahim, kasih sayang, ya, ya. Bagaimana apa istilahnya ya, kita memungkiri lah gitu, apa? Nggak mungkin rasanya kita memungkiri apa istilahnya saat kita berada di apa, di rahim ibu gitu kan, di apa, di ya, dijaga dengan baik gitu kan. Itu ya cocok sih Pak gitu. Ada hubungannya gitu. Ada hubungannya. Ar-Rahim yaitu apa? Bermakna kasih sayang. Kasih sayang yang sangat istimewa ya, bahkan kasih sayang yang bersifat dunia akhirat ya. Ar-Rahim ya, nama Allah itu gitu ya. Tetapi sebenarnya apa ya? Saya pernah membaca gitu kan, bahwa ya rahim itu memang apa? Dia ada yang mengatakan tidak, apa istilahnya tidak ada kaitannya gitu Pak. Ya. Hah? Ya, ada yang mengatakan berkaitan, ada yang tidak mengatakan apa? Ada yang mengatakan tidak ada kaitannya. Karena kalau dari sisi bahasa saja, ya rahim ibu itu dia nggak pakai iya Bapak Ibu ya. Rahim. Contohnya silaturrahim, bukan rahim. Ya, tapi kalau dari sisi huruf dan kata-katanya memang ada kemiripan. Rahim dengan rahim ya. Ya sangat ya. Akalnya apa? Asalnya sama, rahima yarhamu. Ya. Dekat sih apa istilahnya? Dekat sekali. Rahima yarhamu, ada apa? Rahim ibu. Kemudian sifat Allah rahimun. Ya kan, pakai ya. Yang jelas ini ya bisa kita kelompokkan kepada apa? Kepada ya khilafiyah lah gitu. Dari sisi bahasa. Pak ya? Nah, tapi kalau dari itunya memang ada kemiripan nih sebentar. Ya, biar jelas ya gitu. Jelas. Tapi nggak perlu itulah Pak, apa istilahnya, nggak perlu diribut-ributkan. Misalnya, wah ini apa istilahnya, nggak boleh. Memang ada kemiripan sebentar. Nih. Ar-Rahim. Kalau apa? Rahim ibu itu begini tulisannya. Rahimun. Apa ya? Kalau nama Allah Rahimun. Ya Pak ya, begini. Pakai ya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pakai ya dia. Nah, secara kalau arti ya Rahim ini gitu kan. Rahim perut, Rahim. Contohnya apa? Nah, ya kalau kita merujuk kepada asal kata bahasa Arab ya Rahima. Asalnya adalah Rahima, kasih sayang nih Bapak Ibu. Ini asal katanya Rahima yarhamu, menyayangi, ya kan? Rahima yarhamu, menyayangi, ya kan? Mirip. Nah, makanya saya bisa pastikan gitu. Ini apa istilahnya khilafiyah. Ada yang setuju mengatakan iya, itu apa istilahnya mirip ya, ada hubungan. Ada juga yang mengatakan ya kebetulan sama, atau ya Kayak bisa sanggup dan bisa ular. bisa apa Pak? Bisa sanggup. Satu kata bisa. Iya. Bisa sanggup dan bisa ular. Oh iya, bisa ular ya. Mungkin mirip-mirip begitu ya kan. Jadi untuk rahim ibu itu ya dalam bahasa Arab dia tidak pakai ya. Contohnya silaturahim tadi Bapak Ibu. Nah, silaturahim begini. Silaturahim menyambungkan. Begini dia. Ya, nggak pakai ya. Silaturahim, ya kan? Itu saja. Jelas Pak ya? Hanya sisi bahasa saja Bapak Ibu. Baik, tentang bid'ah ya, saya ingin menyampaikan perkara bid'ah ini sangat penting sekali ya kan, sangat penting, sangat mengerikan sekali, karena jika kita berbuat bid'ah, maka dalam hadis Nabi apa? Setiap yang baru itu adalah bid'ah, yang bid'ah itu adalah dolalah, sesat ya.
Bahkan dalam di beberapa riwayat yang sesat itu adalah wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Karena neraka berarti bid'ah ini sangat bahaya. Nah, tentu kita perlu untuk memahaminya secara baik, ya kan? Ya, jangan sampai kita mengatakan sesuatu ini bid'ah ternyata dia tidak bid'ah. Atau sebaliknya. Ya. Kita mengatakan ini tidak bid'ah tapi sebenarnya Nah, ini kan bahaya. Iya memang. Ya, dari itu memang penting sekali. Nah, secara umum ya, memang para ulama itu sepakat Bapak Ibu ya, perkara bid'ah ini adalah perkara sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam beribadah. Itu dia, dalam beribadah. Disepakati. Ini kaidah dasarnya Bapak Ibu ya. Ya, maksud kaidah dasar itu menjadi titik awalnya. Nah, dari sinilah terkadang lalu kenapa para ulama itu terjadi beda-beda pendapat dalam prakteknya gitu kan? Karena hadis tentang bid'ah itu bukan satu saja. Tentang pemahaman bid'ah gitu loh Pak ya. Kalau seandainya hadis tentang bid'ah itu satu saja ini, mungkin tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Tetapi dalam banyak kitab ya, itu banyak hadis yang menyampaikan ya tentang bahayanya bid'ah. Ya betul. Misalnya kita sholat subuh 3 rakaat itu bid'ah enggak Pak? Bid'ah sekali gitu kan? Sesuatu yang baru. Tetapi kira-kira ini bid'ahnya bahaya atau tidak? Ya Pak, bahaya atau tidak Pak? Ya bahaya karena apa? Sesuatu yang baru. Iya, sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita lihat dalam hadis-hadis gitu kan, ada juga sesuatu yang baru, dia berupa beribadah, tetapi ternyata kadarnya itu tidak bisa disamakan sesuatu yang baru sholat subuh 3 rakaat tadi gitu loh Pak. Makanya terjadi beda-beda pendapat. Contoh yang tadi. Ya contoh hadis yang ya seorang laki-laki berdoa, ya kan? Seorang laki-laki berdoa yang mana lapas doa itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nah, tapi ternyata Nabi enggak mengatakan, ini bahaya kamu, saya enggak pernah ngajarkan kamu, kenapa kamu pakai lapas itu? Nah, kan ini hadis juga Pak, hadisnya sahih lagi Pak. Nah, dari itulah terjadi khilafiyah dalam pemahaman para ulama. Tetapi yang ulama yang sepakat tentang bahayanya bid'ah atau sesatnya bid'ah itu adalah ternyata dia di titik yang permanen kalau kita pahami Pak, atau sesuatu yang rukun-rukun dalam Islam, sesuatu yang menjadi wajib atau fardu, ya, atau sesuatu yang berupa dosa-dosa besar yang haram. Nah, itu dia. Perkara-perkara yang inilah yang disepakati. Kalau berkaitan dengan luar dari ini, maka para ulama ya kita akan menemukan ada perbedaan pemahaman dan perbedaan itu menurut saya bagus. Bukan sesuatu yang tercela. Nah, gitu loh. Contoh bid'ah yang haram, ya, yang dolalah. Dalam syariat Islam, khamar itu haram atau halal? Haram. Ini pasti nggak haramnya Pak? Pasti. Hadisnya ada, Al-Qur'annya ada. Lalu ada seseorang misalnya mengatakan khamar itu halal. Nah, kira-kira ini bid'ah bahaya enggak ini? Inilah yang bid'ah yang disepakati itu Pak. Dalam hadis Nabi, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, sungguh telah kafir kata Nabi, ya kan? Baik pemahamannya kafir akidah ataupun kafir hanya apa istilahnya? Kafir perbuatan saja, tapi dalam bahasa Nabi faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, sungguh dia telah kafir. Nah, ini bahaya. Berarti apa? Kalau ada seseorang yang membiasakan dirinya dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, kira-kira bisa nggak kita mengatakan? Apa dia mengatakan? Jika ada seseorang mengatakan, biasa-biasa saja kok meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ini bisa nggak kita katakan bid'ah yang sesat Bapak Ibu? Bisa, karena itu sesuatu yang pasti gitu loh. Jadi
Bid'ah yang disepakati oleh para ulama itu adalah bid'ah perbuatan yang baru yang dalam hukum Islam sudah pasti tidak bisa dirubah-rubah. Saya baca dalam buku itu budaya Hindu. 2 hari 40 hari. Iya, budak. Nah, sekarang begini Bapak Ibu ya. 7 hari, 40 hari, 3 hari ya bisa, bolehlah. Kalau sebagian kita mengatakan itu adalah budaya Hindu, ya kan? Tetapi dalam amalan selama 7 hari itu, samakah amalan orang Islam dengan orang Hindu? Sama enggak? Apa yang dilakukan oleh orang Islam dengan orang Hindu, Pak? Selama 3 hari atau 7 hari? Ya ternyata prakteknya tidak gitu loh. Ya kan? Orang Islam niatnya apa? 3 hari niatnya takziah, ya kan? Orang Islam niatnya apa lagi? Ya menghibur orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Dalam takziah itu baca-baca ya zikir gitu kan. Kalau saya pribadi gitu kan, saya termasuk orang yang tidak berani mengatakan ini bid'ah. Ya, termasuk orang yang tidak berani mengatakan ini bid'ah sesat, ya kan? Sekalipun kalau bid'ah secara bahasa boleh-boleh saja. Nah, jadi perlu juga kita pahami, ya kan? Ya, ternyata dari sekian banyak penjelasan bid'ah itu para ulama ya memahami ada bid'ah yang hakikat, ada bid'ah secara bahasa. Yang bahayanya itu adalah bid'ah hakiki ini. Kalau dia hanya berbentuk secara bahasa saja, berkaitan dengan secara bahasa tetapi amalannya gitu kan baik gitu kan, berarti kita bisa golongkan ini bid'ah secara bahasa, ya kan gitu dia. Contoh, ada yang mengatakan ya zikir setelah sholat itu ya keras-keras itu nggak ada diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan boleh bagi yang berpendapat itu gitu kan. Ya, zikir keras-keras tidak ada di zaman Nabi dan Rasul, ya kan. Kalau yang megang pendapat ini, tapi kalau kita rujuk lagi ke kitab-kitab, kita akan pasti menemukan di zaman Nabi dan Rasul ya, setelah sholat itu mereka dan beliau dan para sahabat mengangkat suara. Ya, ya inna raf'al aswati ba'dal maktubah itu ya, sunnatun, ya kan? Begitulah kalimat bahasa dan ini ada lapasnya dalam Sahih Bukhari Bapak Ibu. Jadi kenapa kita bersikeras sekali mengatakan ya bahwa dalam lapas Sahih Bukhari itu disebutkan bahwa mengangkat suara ya setelah sholat 5 waktu dengan mengangkat suara berzikir setelah sholat 5 waktu ya itu ada menjadi sunnah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dia masalahnya gitu. Jadi ya kenapa kita harus? Nah pertanyaannya begini ya kan? Sebaiknya kita jangan fokus kepada keras-keras atau diam-diam berzikirnya. Kita fokus kepada adakah perintah berzikir setelah sholat dalam Al-Quran dan hadis? Ada enggak? Ada gitu loh. Dalam hadis Nabi lengkap sekali Bapak Ibu. Setelah salam itu ngapain? Ya, astaghfirullah kata Nabi. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lengkap hadisnya. Ya Allahumma antas salam. Ada hadisnya. Allahumma ajirna minan nar. Ada hadisnya. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu ada semua hadisnya. Silakan baca setelah sholat fardu terutama. Nah, cuman penjelasan baca keras-keras, baca diam-diam dengan hadis yang sangat nyata memang tidak ada. Berarti apa? Berarti perbuatan ini masih bersifat bersifat umum ya, silakan saja. Gitu loh. Mau keras-keras zikir setelah sholat, mau pelan-pelan sendiri silakan gitu kan. Tapi yang tidak baik itu kita menyalah-nyalakan. Atau yang tidak baik lagi sudah menyalah-nyalakan, dia menyibukkan dirinya menyalah-nyalakan orang yang sedang berzikir sedangkan dia tidak. Nah, itu dia. Orang yang berzikir mulia ya kan? Ada diajarkan oleh Nabi. Setelah sholat zikir kata Nabi. Dia melakukan zikir, sibuk zikir. Nah, ini dia sibuk menjelek-jelekkan orang setelah zikir. Sedangkan dia sendiri tidak. La ilaha illallah. Nah, itu Bapak Ibu sekian.
Perkara mengganggu orang sholat itu kan teknis saja Bapak Ibu, ya kan? Terus, mungkin perlu dijelaskan lagi. Wah, setelah sholat itu nggak boleh zikir keras-keras, ya. Setelah zikir keras-keras, dikembalikan secara detail. Keras itu mana standarnya gitu loh Pak. Ya kan? Keras itu standarnya bagaimana gitu kan? Ya kalau zikir astagfirullahaladzim, bisakah kita katakan keras ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya kan? Masa terganggu orang sholat begitu astagfirullahaladzim. Wah, ini bid'ah ini gitu kan. Masuk sesat kamu gitu kan. Begitu mudahnya gitu kan. Nah, lain lagi kalau setelah sholat gitu kan, astagfirullahaladzim, keras sekali. Berarti standar keras itu belum juga tidak ada batasnya Bapak Ibu, ya kan? Jadi boleh saja, silakan, ya. Jangan sampai kita boleh juga gitu ya. Iya, masbuk terus. Begitu ya Pak ya. Jadi hanya teknis saja Pak ya, silakan saja gitu kan. Mungkin para jamaah bertanya, kalau Ustadz bagaimana? Nah ini dia ya kan. Saya itu Bapak Ibu ya termasuk orang yang bisa dibawa kemana-mana. Nah gitu loh. Iya. Karena saya tahu dalilnya gitu, ada gitu kan. Mau diam-diam silakan saja, nggak apa-apa kok. Misalnya saya di suatu masjid yang baru misalnya, ya pengurus bilang bisikin, Ustadz setelah sholat jangan keras-keras zikirnya ya, gitu kan. Oh sip Pak, sip. Gitu kan. Iya nggak apa-apa, kenapa gitu kan? Di masjid yang lain misalnya saya jadi imam, Ustadz di sini biasa zikir keras. Oh iya Pak ya mantap Pak gitu kan, zikir keras. Ya salahnya di mana gitu? Yang salah itu yang nggak mau zikir, ya. Atau yang salah itu sudah lama beribadah tetapi belum pernah mendengar dalil-dalil tentang zikir setelah sholat. Nah, ini bahaya gitu Pak ya. Lama dia berkecimpung tentang bid'ah ini, tetapi dia belum membaca, belum pernah mempelajari tentang bahwa setelah sholat itu ada zikir. Nah, ini rugi juga orang-orang begini gitu loh. Sekian Ustaz. Subhanallah. Sebenarnya menurut saya mikir pelan-pelan itu instan, apalagi mikir dapat untuk bisa juga. Mikir kok pelan-pelan, keras, tidak boleh. Iya pelan. Iya bahaya. Iya. Ya setelah betul ya. Ya. Ustaz Alim dia itu ngasih contoh realita ya. Assalamualaikum gitu kan, zikir pelan-pelan gitu kan. Ya itu bid'ah lah, nyebut lapas zikir itu ya kan, atau jangan keras-keras, jangan keras, semana ada dari Nabi, ini betul ya. Ya. Terima kasih juga dari pemaparan dari Ustaz Dr. Haji Sekalian. Karena waktu sudah melewati dari waktu surut, alhamdulillah ada kesempatan untuk kita melakukan sholat surut. Jadi yang ingin melakukan sholat surut, baik kita akhiri dengan bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallah.